Ya, sudah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan pemuda Indonesia, seluruh tanah air. Pada siang hari yang berbahagia ini, acara podcast KNPI kita mulai pada hari ini dengan tema pemerataan sosial, yaitu visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud, pengadaan atau penyediaan 10 juta rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia dalam visi misinya sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini, kita undang pemateri yang sangat tepat dan pas menurut kita pada podcast kali ini, membahas tentang 10 juta rumah layak huni yang menjadi visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita undang bersama-sama Bang Arief Parhusif, Ketua Bidang DPP KNPI, Ketua Bidang Pertanahan dan Agraria. Beliau ini selain Ketua Bidang DPP KNPI dan juga developer yang sudah berpengalaman dalam bidang perumahan subsidi untuk rakyat ya. Gimana? Afdol. Biar Afdol ini. Merdeka. Merdeka. Baik, pada siang ini di hadapan kita Bang Arief, terima kasih Bang sudah hadir ini. Kita undang di acara podcast DPP KNPI di Rumah Juang KNPI Indonesia Movement, karena kita lihat ini pengalaman Abang ini di bidang developer, kemudian di tengah kesibukan Abang mengadvokasi masalah tanah-tanah, ada di Sumatera Barat, kemudian di Konawe. Gimana lagi di Konawe Bang ya? Terima kasih Bang telah meluangkan waktu. Baik Bang, ini ada beberapa pembahasan pada podcast ini yang kita dengar dari visi dan misinya Pak Ganjar dan Mahfud. Sebagai developer, pengalaman Abang Arief ini sudah berapa lama Bang? Baik, saya mulai melakukan kegiatan developer itu kira-kira 2018 ya. Kemudian di 2019 saya mulai kecil-kecilan satu rumah di Cilegon ya, di Merak. Lalu sekarang ada perumahan yang kita bangun di Sulawesi, tepatnya di Kota Parepare ya. Kita sudah membangun sekitar 300 rumah di sana, kira-kira begitu. 300 rumah ya Bang? Ya. Pak Ganjar Mahfud ini punya visi misi nih Bang, 10 juta hunian layak huni untuk masyarakat miskin. Ya. Kira-kira ini bisa diwujudkan nggak Bang? Visible nggak 10 juta rumah layak huni ini? Menurut saya sangat visible ya, tapi memang instrumen untuk pelaksanaannya perlu perbaikan-perbaikan dari apa yang telah ada sekarang ya, dari pemerintah. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa sekarang ini kan generasi yang sangat amat terkenal tuh generasi zilenial ya, generasi Z dan milenial. Ya. Mereka ini adalah pemuda-pemuda Indonesia yang bisa dikatakan ingin punya rumah ya, begitu, ingin punya rumah. Dan rumah itu apabila sudah berkeluarga ya, sangat amat diimpikan oleh seluruh istri terutama. Kenapa? Karena repot kalau pindah itu. Jadi kalau sudah punya rumah akan selamanya di sana dan dia bisa berkonsentrasi untuk tumbuh kembang anak. Nah, masyarakat miskin di Indonesia masih sangat banyak. Lebih dari 50 juta tentunya ya. Dan
rumah 10 juta itu sangat visible karena kalau dibagi 5 tahun, itu berarti 1 tahun itu 2 juta ya. Untuk menyerap rumah ini sangat amat visible. Nah, sekarang bagaimana instrumennya untuk membuat rumah ini menjadi satu kenyataan. Karena bagaimanapun juga kalau yang namanya rumah subsidi itu dia perlu dukungan pemerintah, terutama dalam pembiayaan. Ya, saat ini ringkasnya ya, simpelnya ya, supaya bisa mudah dimengerti oleh semua yang mendengar kita punya acara ini. Pemerintah itu memberikan elemen-elemen yang dipermudah, misalnya untuk membuat transaksi terjadi. Jadi ada support dari perbankan. Kalau kita beli rumah itu ada namanya BPHTB. Intinya pembeli itu harus juga bayar pajak, ya. Itu ditanggung pemerintah. Kemudian bunganya diperkecil. Lalu itu tetap ya selama sampai 20 tahun. Kemudian juga yang berikutnya adalah pengawasan dari pemerintah tentang kualitasnya. Gitu, Bang Sueb. Karena pemerintah itu punya elemen-elemen untuk mengawasi. Jadi kalau di perumahan subsidi itu ada namanya si Petruk ya. Ini supaya gampang pemerintah itu memberikan namanya si Petruk. Intinya itu adalah pengawasan, pengembangan, maksud pembangunan daripada rumah itu sendiri. Nah, jadi kalau kembali kepada visi misi Pak Ganjar, kami meyakini bahwa seorang anak polisi ya yang sudah pernah tinggal di apa ya kalau kita bilangnya di rumah-rumah sederhana polisi-polisi muda ya. Saya meyakini Ganjar itu punya pengalaman untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan. Maksudnya pengalaman-pengalaman nikmatnya ya, nikmatnya seorang perwira muda ya, officer muda itu menjadi punya kenyataan, punya rumah. Jadi Ganjar ini adalah anak dari seorang polisi yang kelas bawah kita bilang ya. Levelnya, pangkatnya pangkat bawah. Artinya apa? Kami meyakini bahwa dulunya Pak Ganjar merasakan bagaimana nikmatnya punya rumah, dan ini akan dibawa kepada visi misi beliau selama jadi nanti presiden ya gitu. Dan kami yakin itu akan terwujudkan, sangat amat visible, dan kita punya lahan yang begitu luas di Indonesia, raw materialnya sangat juga mudah didapatkan ya, dan juga pekerjanya adalah rakyat kita sendiri begitu, sangat bisa Bang Sueb. Pengalaman Pak Ganjar berarti sebagai anak polisi pernah tinggal di perumahan. Ya. Berarti masyarakat juga membutuhkan nih Bang, sangat membutuhkan Kak kira-kira pasti dong. Rumah Pasti. subsidi ini, rumah layak huni ini. Selain kita punya prajurit ya, mereka yang garda depan menjaga keamanan dan pertahanan kita, prajurit TNI dan juga Polri sebagai garda paling depan untuk menjaga negara kita. Sudah sewajarnya negara memberikan fasilitas itu, sehingga mereka saat bertugas dimanapun mereka tahu istri dan anak-anaknya berada di rumah yang nyaman dan juga layak huni, Bang Sueb. Jangan juga ibaratnya rumah asal-asalan begitu ya, yang atapnya juga gampang rubuh ya. Kalau ini enggak, kami membangun rumah itu sudah tehelnya 60 kali 60. 60 kali 60, kemudian catnya juga dari Nippon Paint. Maaf kesebut merek ya, tapi itu merek-merek yang bagus gitu loh. Masih bisa kok, masih bisa kerja dan masih ada untung ya. Semua pengusaha ingin punya untung ya. Tapi itu masih cukup kok. Sekarang ini kalau di daerah Sulawesi itu harganya 173 juta satu rumah ya. Dan masyarakat Indonesia yang kelas bawah itu bisa mendapatkan rumah hanya dengan menyetor 1.200.000 paling banyak satu bulan. Menurut saya itu kalau 1.200.000 Bang Sueb itu cuma 40.000 per hari. 40.000 per hari? Yes, untuk membayar uang itu. Dan ini bukan sewa loh ya. Ini adalah tabungan dia ya. Jadi kalau misalnya generasi zilenial ini misalnya ya, yang cuma tukang ojek saja, mau kerja keras, 40.000 itu tabungannya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba sudah sarjana, punya pekerjaan bagus ya, kemudian mau peningkatan hidup, kan bisa dijual rumahnya. Ya, misalnya sudah sampai 7 tahun, sudah punya uang, saya lunasi. Ya bisa. Jadi bukannya
bukannya sewa ya, ini adalah investasi bagi zilenial untuk tinggal di rumah dan akhirnya punya juga dana apabila dijual nantinya kalau sudah lunas begitu. Jadi sangat membantu Bang Sweb begitu. Sebelum 2024 ini mulai Ya. dari pemerintah sebelumnya ini berarti kira-kira pernah ada program yang sama nggak Bang? Loh, Pak Ganjar ini adalah Soekarnois, jangan lupa ya. Pak Jokowi adalah seorang Soekarnois ya. Beliau itu anak ideologi dari Bung Karno. Dari ketiga capres sekarang, yang sangat amat nyata anak ideologi dari Bung Karno adalah Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar akan meneruskan program-program baik daripada Pak Jokowi, itu sudah pasti. Gitu loh. Jangan lupa loh, yang rambutnya apa? Putih. Putih. Begitu. Di hati Pak Jokowi itu, ya. Karena kenapa? Beliau tahu Soekarnois yang paling tepat adalah Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar akan tetap meneruskan program-program yang pro rakyat miskin. Jangan lupa pro rakyat miskin. Karena Pak Jokowi juga mengatur kepada BUMN. Misalnya ya, sekarang itu tukang bakso aja Bang Sweb, yang tidak ada catatan di bank, itu bisa punya rumah. Karena kenapa? Dia bisa mempresentasikan kepada bank bahwa setiap bulan saya bisa penghasilan 7 juta Pak. Sama seperti pekerja-pekerja. Oh ya, untuk yang namanya pemilik rumah subsidi, itu Bang Sweb maksimum gajinya kalau single 6 juta. Ya, kalau sudah sama suami istri bekerja, itu kalau istrinya bekerja itu 8 juta. Artinya tukang bakso dengan penghasilan 5 sampai 8 juta masih bisa punya rumah. Nah, Bank BTN itu sangat membantu proses-proses ini. Memang BTN kan bank pemerintah ya, dan ini perlu. Makanya kalau misalnya nanti pemerintah Pak Ganjar ingin memaksimalkan 2 juta rumah per tahun ini, beliau saya meyakini akan meminta swasta juga ikutan seperti Bank BTN. Begitu. Dipermudah masyarakat bawah ini untuk mendapatkan rumah. Jangan juga dipersulit gitu loh. Pakai sejarah gaji lah, PT-nya mana atau jangan. Sekarang Bank BTN itu dia bisa memberikan kredit kepada para pekerja non formal. Non formal itu tadi saya bilang tadi. Ada tukang jualan ciki seperti ini, tukang jualan air minum di pasar-pasar. Selama dia mempresentasikan, apalagi ada catatan banknya ya, uang masuk gitu tiap bulan berapa gitu, itu pasti bisa. Berarti political will pemerintah memperkuat perbankan kita untuk membantu ini mewujudkan 10 juta rumah layak huni ini. Betul. Karena memang sekarang ini kayak kemarin ya, akhir November itu kuotanya sudah habis. Maksudnya kuota itu adalah kuota daripada fasilitas bank untuk masyarakat miskin ini mendapatkan kredit perumahan untuk rumah subsidi ini. Nah, kalau misalnya dibantu dengan bank-bank swasta, karena saat ini Bang Sweb itu masih bank-bank yang sifatnya BUMN. Ya, ada BNI, ya, ada BRI, ada BTN, ya, ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, dan juga bank-bank daerah. Jadi masih sifatnya punya pemerintah. Kalau swasta belum berani. Karena kenapa? Karena pertama jangka panjang ya, 20 tahun, dan oleh sebab itu kami yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan meminta seluruh bank untuk support ini. Karena di mana? Karena kenapa? Ini adalah kegiatan ekonomi yang pro rakyat gitu. Terus pengawasan pemerintahnya bagaimana Bang nanti? Jadi setiap pembangunan rumah itu Bang Sweb, kita tuh harus foto, ya developer nih, harus foto misalnya ya, dia punya tebal besi, oke? Kemudian batunya, kemudian semennya, kemudian kualitas atapnya, itu difotoin, lalu masukin ke aplikasi si Petruk itu. Ya, itu sistem pengawasan lah, sistem pengawasan konstruksi. Jadi simpelnya itu adalah aplikasi untuk para developer memasukkan laporan-laporan kegiatan lapangannya. Jadi nggak ada tuh yang namanya misalnya besi untuk tiang ya, untuk tiang. Ini kan bahaya nih tiang nih kalau misalnya dikorupsi. Misalnya itu besi ukurannya lebar yang tebal 10, ditaruh 8, wah ketahuan. Dan kalau ketahuan dia akan di-ban
dan akan dikeluarkan daripada izin sebagai developer, kira-kira begitu. Jadi pengawasannya menurut saya sudah sangat amat baik, begitu. Ya kalau nakal-nakal, namanya orang nakal Bang Sweb ya, gitu. Bisa aja mereka bermain, tapi instrumen pengawasan itu sudah ada. Kalau ketahuan hati-hati, gitu. Berarti sangat bisa terwujud Bang ya, kalau misalnya Pak Ganjar Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebagai developer dan juga ketua bidang nih Bang, ketua bidang pertanahan dan agraria. Harapan Abang terkait dengan visi misi 10 juta rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia, kira-kira harapan Abang nih terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Baik, kalau saya berharap agar pemerintah itu memberikan ruang lebih banyak kepada pemuda ya untuk menjadi developer, dipermudah perizinannya, dipermudah paket promosinya. Saat ini di seluruh Indonesia begitu banyak anak-anak muda punya tanah Bang Sweb ya. Bisa dia bilang kepada pemerintah, Pak Ganjar, saya pengen jadi developer dong, ini ada tanah saya ini 2 hektar. Jadi jangan dia jual tanahnya kepada developer, kemudian dia cuma diam-diam nonton-nonton orang yang mengerjakan. Jadi kalau sudah ada tanahnya, ATR BPN harus direformasi terus ya, supaya bisa mempermudah seorang pengusaha, anak-anak bangsa kita, pemuda-pemudi Indonesia itu bisa bermain sebagai developer, dipermudah izinnya. Karena kenapa? Mudah kok, ada tata laksananya. Ada desainnya yang semua orang sudah bisa lakukan gitu loh. Nah sekarang masalahnya adalah memang ini kan cukup sensitif modalnya ya. Dalam hal ini besar begitu untuk masuk. Orang harus punya tanah, jadi developer itu harus beli tanah. Sekurang-kurangnya kalau untuk subsidi itu ruang bangunannya 5.000 meter untuk 30 sampai 35 rumah. Jadi kalau 5.000 meter kan besar ya. Namun di seluruh Indonesia kan banyak nih pemuda-pemudi kita ya. Terutama di pinggiran kota-kota besar ya. Itu bisa menjadi developer sehingga mereka bisa menyediakan ini. Nah, lalu instrumen banknya dipermudah juga untuk siapapun yang ingin mengajukan. Ketika negara melihat bahwa ini anak ini pekerja keras nih. Track record kriminalnya tidak ada. Dia bisa berpenghasilan tetap. Ya, walaupun serabutan ya. Kan kita harus mendukung juga pemuda-pemudi bisa menjadi petani ya. Petani kan bisa juga peternak, juga di pertanian. Jadi bahasa-bahasa yang non formal ya, pekerjaan-pekerjaan yang non formal itu harus disupport untuk bisa mendapatkan kredit. Karena tentunya tidak mudah bagi setiap anak bangsa punya uang 175 juta Bang Sweb, ya toh? Jadi dia harus disupport sama pemerintah, dalam hal ini melalui perbankan, instrumennya diberikan, dipermudah syarat-syaratnya, ya izin dipermudah, syarat untuk mendapatkan kredit dipermudah, tentunya itu akan membuat anak-anak Indonesia bisa punya rumah dengan baik begitu Bang Sweb. Kalau kita ibaratkan ini Bang Arief, kalau dukungan perbankan sudah oke, kemudian izin dipermudah, kemudian anak-anak muda yang mau menjadi calon developer misalkan juga disupport oleh pemerintah. Saya pikir ini kalau semboyannya atau jargonnya Ganjar Mahfud satset gitu atau tas tes. Jadi biar cepat gitu. Setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024 biar kerjanya satset gitu. Ya, karena program 10 juta rumah ini dampaknya juga kepada program-program unggulan lainnya. Misalnya ya, TNI Polri anaknya itu kuliah ya gratis. Ya supaya bisa keluar gratis ya ibunya juga tenang dong di rumah. Jangan ibaratnya kontrakan nanti habis itu kita kontrak di mana lagi nih Pak? Ya toh udah nggak boleh nih kita tinggal di sini. Kan kasihan itu prajurit-prajurit kita. Bulan, Bang. Iya betul. Jadi apalagi mereka punya tabungan loh prajurit kita tuh. Jadi itu bisa dialokasikan ke sana gitu loh, uang-uang tabungannya untuk mensupport developer. Yang jelas ya tentunya yang punya tanah begitu ya. Kemudian satset tastes, ya memang betul. Jadi di mana-mana itu dipercepat semuanya, diringkaskan. Dan saya yakin kalau kita mengingat bagaimana Prof Mahfud ini dengan gagah ya, dengan berani melawan, bukannya perang ya, tapi melawan debat ya di Komisi 3
kemarin itu ya, beberapa waktu lalu. Saya yakin beliau akan mempermudah seluruh proses-proses regulasi. Sekali lagi, mempermudah seluruh proses-proses regulasi supaya pro rakyat. Dan saya yakin kedua tokoh kita ini adalah mereka-mereka yang punya ideologi Soekarnois, yang pro rakyat, dan oleh sebab itu penerus Jokowi yang paling tepat adalah bukan yang pura-pura happy-happy, tapi betul-betul yang punya jiwa Soekarnois, yaitu siapa? Yang dibilang Pak Jokowi, si rambut putih. Si rambut begitu putih. Bang Sweb. Kawan-kawan pemuda Indonesia, kawan-kawan zilenials di seluruh tanah air, luar biasa pemateri Bang Arief Parhusif menjelaskan bahwa sangat bisa terwujud 10 juta rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Beliau ini ada seorang pelaku developer yang sudah berpengalaman. Kemudian tadi juga udah dijelasin nih bahwa dengan 40.000 per hari Bang ya, 40.000 per hari yang hari ini banyak di kalangan pemuda, kalangan zilenial yang belum punya tempat tinggal, belum punya rumah layak huni, bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk mendapatkan rumah layak huni melalui program 10 juta rumah layak huni yang menjadi visi misinya Pak Ganjar Mahfud. Saya pikir harapan masyarakat Indonesia khususnya kalangan pemuda akan terwujud. Mudah-mudahan seperti yang dijelaskan Bang Arief, dengan bantuan perbankan, kemudian dengan mempermudah perizinan seperti pemerintah sebelumnya, mungkin pemerintah Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi rambut putih lagi yang dipilih ini Bang. Maksudnya hatinya selalu di rambut iya kan? putih. Rambut putih. Presiden Jokowi tahulah siapa yang betul-betul Soekarnois di dalam hatinya. Kita kasih aplaus dulu. Baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak kepada Bang Arief Parhusif yang telah hadir di tengah-tengah kita di sengah kesibukannya. Nih Abang nih terima kasih banyak Bang, karena kita tahu Abang sebagai ketua bidang pertanahan dan agraria sibuk mengadvokasi ini. Abang di Pariaman, selain itu di Konawe juga Bang ya? Ya, saat ini contohnya ya, kemarin saya ditelepon oleh Biro Hukum Kabupaten Pasaman Barat ya, Bang, untuk bertemu mendampingi Nini Mama, cucu dan keponakan di Pasaman Barat, tepatnya di Muara Tewe, yaitu untuk berhadapan langsung head to head dengan grupnya yang cukup besar ya, Musimas ya, anak perusahaannya namanya PT Agro Wiratama. Artinya masyarakat itu kita tetap dampingi dan masyarakat merasa lebih pede ketika KNPI mendampingi mereka supaya bisa berbicara hukum, karena mereka takut terjebak lagi sebab 30 tahun mereka tanah mereka digunakan oleh korporasi, tapi nggak ada duitnya dikasih. Nggak ada sama sekali hasil bumi tanah mereka itu diberikan kepada masyarakat di situ. Itu satu. Kemudian di Konawe hari Kamis ya, besok akan sidang kembali. Saya dengan Rian ya, Rian itu tim hukum juga di DPP KNPI akan mengikuti persidangan. Melawan raksasa juga nih. Ini KNPI nggak beleng-beleng. Melawan raksasa juga namanya Virtu Dragon. Virtu Dragon itu diklaim oleh kita punya klien ya, dalam hal ini yang kita advokasi, mengambil tanah mereka tanpa ada transaksi jual beli. Virtu Dragon punya dasar tentunya ya. Jadi kita harus bertemu di pengadilan supaya pengadilan mengatakan siapa sebenarnya yang benar, apakah Virtu Dragon yang telah membeli dari pihak lain, atau para purnawirawan. Ini purnawirawan yang kita bela Bang Sweb. Mereka adalah TNI Polri ya, yang sekarang tidak punya uang untuk melakukan upaya hukum. Jadi seluruh biaya hukum di Konawe itu difasilitasi oleh DPP KNPI, dalam hal ini Ketum Haris pertama yang sangat mensupport supaya
ini selesai. Dan ini adalah amanat daripada almarhum teman kita, ya, Bang Jubir, seorang aktivis HMI dan BM-PAN, untuk mengadvokasi ini nggak selesai. Dan saya ingin menyelesaikan amanat tersebut sampai selesai. Setelah itu hasilnya apa? Ya, perwakilan Tuhan di dunia ini adalah hakim. Jadi kita serahkan hakim itu untuk melihat dengan baik apakah para tuarenta yang setiap minggu rapat di sana, ya, itu adalah pemiliknya atau bukan. Mereka akan lihat semua fakta-fakta persidangan dan semoga itu akan menjadi suatu kemenangan, ya, bagi masyarakat di sana. Aplaus dulu, luar biasa nih Bang Arief ini, perjuangannya dan juga waktunya Bang pada siang hari ini telah hadir di podcast KNPI, yaitu di mana visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk mewujudkan 10 juta rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia yang merupakan bagian daripada pemerataan kesejahteraan sosial. Telah kita saksikan bersama-sama tadi penjelasan, mudah-mudahan didengarkan oleh pemuda seluruh Indonesia dan kawan-kawan Zillennials yang hari ini tentu termasuk saya sendiri sebagai host belum punya rumah, ya kan. Mudah-mudahan 10 juta ini ada rezeki Bang Suap, ya, rezekinya kita. salah satunya di sana, salah ya. satunya. Insya Allah si rambut putih sesuai dengan hati Pak Jokowi akan mewujudkannya, Bang Suap. Luar biasa. Terima kasih Bang. Kita harus menangkan. Menang. Ini sekali lagi nih Bang, saya bilang satset, Abang bilang tas tes. Ya. Ganjar. Satset tas tes. Menang. Terima kasih Bang atas waktunya Bang yang luar biasa ini. Mudah-mudahan podcast ini akan terus kita lanjutkan dan kawan-kawan di Pemuda Indonesia bisa setiap hari atau setiap acara podcast KNPI bisa menyaksikan di YouTube, ya, YouTube DPP KNPI, karena kita akan live streaming. Nanti kita akan share jadwalnya di media sosial kita, mungkin di TikTok, kemudian Instagram DPP KNPI. Kita aplaus dulu untuk kawan-kawan yang hadir di studio, kemudian Pemuda Indonesia telah bersama-sama menyaksikan podcast pada siang hari ini. Baik, Bang Arief, kemudian ada yang mau ditambahkan? Nah, ini kayak pajangan aja, cantik. Enggak, dia apartemen tadi karena ini udah rumah layak huni, bisa pindah ke rumah layak huni juga ini. Saya kira tadi lukisan. Diam aja. Jadi Bang Sueb, sebagai pemuda kita harus berupaya sebaik mungkin kita menangkan yang bukan pura-pura Sukarnois. Sekali lagi, yang bukan pura-pura Sukarnois, yang ada di hati Pak Jokowi yang paling dalam, si rambut putih dan yang punya kerut di wajahnya. Yaitu siapa? Ganjar. Mantap. Ganjar. Menang. Merdeka. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tadi sudah menginformasikan juga kepada kawan-kawan pemuda seluruh Indonesia untuk menyaksikan terus podcast KNPI. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terus nonton, ya, live streaming sekali lagi di YouTube DPP KNPI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.